Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru mampir ke channel saya. Channel saya membahas mengenai edukasi dan juga cara trading khususnya di XAU USD ataupun emas teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang mau masuk ke Telegram official kita, langsung aja menuju link yang ada di deskripsi teman-teman ya. Saya berikan outlook ya mengenai pergerakan XAU USD dan itu sangat akan membantu teman-teman trading di pasar yang pastinya. Kenapa? Karena saya berikan tidak hanya berdasarkan technical analysis, support resistance, supply demand dan apalah itu teman-teman, tetapi saya juga berikan alasan berdasarkan fundamental analisisnya teman-teman. Jadi kalau saya berikan contoh ya, harga emas akan naik, saya akan berikan juga ya data pendukung mengenai kenaikan di harga emas. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum masuk ke private community saya dan juga belum masuk ke Telegram official kita, langsung aja klik link yang ada di deskripsi teman-teman. Dan untuk hari ini ya, kita akan membahas mengenai tradingan kita di minggu lalu teman-teman, yaitu sell ya pada XAU USD berdasarkan makro ekonomi dan juga technical analysis teman-teman. Jadi saya akan menggabungkan dua poin penting ya yang wajib teman-teman pahami juga kalau teman-teman mau profit konsisten di XAU USD dan bisa dapat profit hingga 1000 pips ya teman-teman. Di sini kita dapat 1000 pips dan juga ya sekitar 420 hingga 480 pips teman-teman untuk max profitnya teman-teman. Begitu. Jadi ya kita akan bahas alasan saya sell dulu teman-teman. Jadi kalau kita lihat juga di hari Senin dan hari Selasa kan harga emas sempat naik ya sampai 800 pips teman-teman. Kenaikan ini sangat masif karena apa? Karena XAU USD atau emas itu sedang berada pada fase konsolidasi ya. Kalau misalnya harga sedang berada pada fase konsolidasi, yang bisa kita gunakan itu adalah pingpong play namanya teman-teman, yang dimana harga akan memantul di area yang sama berkali-kali. Jadi ketika harga naik kita cari di higher time frame resistance ataupun key levelnya ya. Kalau misal harga turun kita akan cari di support ya, higher time frame ataupun demand key levelnya teman-teman. Begitu. Ini adalah skema yang cukup mudah sebenarnya, tetapi tidak banyak trader yang paham dengan cara tradingan saya. Kenapa? Karena mereka rata-rata melihat di time frame M15 dan M5 teman-teman. Kita tahu bahwa semakin kecil time frame maka semakin lemah validasinya teman-teman atau konfirmasinya. Kalau kita lihat di H4 ini kan sangat jelas ya, H4 itu sedang membentuk fase konsolidasi teman-teman di XAU USD. Ini saya gambar aja teman-teman nih. Ya berarti kita dapat key level resistance di sini, kita dapat area support di bawah sini. Segampang itu aja. Jadi kalau misalnya ke key level resistance kita sell, turun ke support nanti kita buy ya. Berarti emas ini belum turun dong, belum ya. Tetapi emas ini masih berada pada fase konsolidasinya. Ini enak banget teman-teman. Kalau misalnya harga turun nanti ke bawah sini ya, yang kita siapkan itu adalah konfirmasi buy, bukan konfirmasi sell. Mentang-mentang ya di H1 M30 harga turun teman-teman langsung sell. Jangan. Kita sudah bahas sebelumnya mengenai food dan juga FOMO ya, melihat harga berdasarkan higher time frame. Jadi di sini saya lihat ya harga emas mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi teman-teman ya saya sudah berikan tanda juga di area 3300 di 3430, 3450 ini ada resistance pertama teman-teman, dan yang paling tinggi itu ada di 3480, 3490 teman-teman ya, mendekati all time high-nya. Jadi kalau misalnya harga naik maka saya tidak akan cari entry buy. Kenapa? Karena saya tahu ini higher time frame masih dalam keadaan yang konsolidasi. Ditambah juga teman-teman, beberapa data fundamental ini memperkuat alasan saya sell. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah optimistic ya di risking asset ya, optimistic risking asset. Nah, jadi ketika optimistic di risking asset ini terjadi, teman-teman, rata-rata investor akan melarikan uang mereka bukan ke safe haven atau emas, tetapi mereka akan larikan uang mereka kemana? Mereka akan larikan uang mereka ke saham dan juga ya cryptocurrency yang merupakan aset beresiko, di mana aset beresiko ini akan memberikan mereka return lebih tinggi ya daripada
emas yang pastinya teman-teman. Ya kalau misalnya optimistic risking asetnya sedang on, ya market sedang berada pada mode active buying, maka yang teman-teman bisa simpulkan itu XAU-nya lemah, ya safe haven-nya lemah, dan aset berisiko atau risking asetnya itu kuat. Ya jadi nggak bisa teman-teman. Kalau misalnya risking asetnya kuat, terus emasnya kuat, itu nggak bisa. Itu namanya capital flow. Salah satu dari mereka harus ada yang turun, teman-teman. Kalau misalnya XAU-nya kuat, terus sahamnya juga kuat, nggak bisa. Jarang banget teman-teman. Ya rata-rata kalau misalnya emasnya kuat, risking asetnya pasti turun, ya. Saham atau kripto pasti turun. Kalau teman-teman backtest pun ke belakang ya, ke beberapa case di mana harga emas itu naik, coba teman-teman lihat di harga kripto ataupun saham, itu pasti turun, teman-teman, ya. Atau malah sideways, teman-teman. Kenapa? Karena ada namanya capital flow. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu ya strong labor, ya, atau pasar ketenaga kerjaan AS itu sedang kuat, teman-teman. Ya, ini juga akan mendorong US dollar menguat. Terus yang ketiga juga ada namanya ya CPI, ya itu strong. Ya, jadi kalau kita tahu ya, kalau inflasinya naik, otomatis dolarnya menguat, teman-teman, dan ini bisa memberikan tekanan kepada XAU USD atau emas itu sendiri, teman-teman. Jadi ya ini adalah alasan kenapa saya sell kemarin, teman-teman, dan itu membutuhkan kesabaran yang cukup berat ya, teman-teman. Kenapa? Karena kita lihat harga rally terus, jadi bawaannya pengen buy gitu loh. Tapi kalau saya tidak, kalau saya lihat ya harga rally terus seperti ini dan saya juga dapat informasi seperti itu, maka yang saya tunggu itu adalah konfirmasi di pucuk ya, atau konfirmasi di atasnya, teman-teman. Jadi ketika harga naik ya, kalau kita lihat di sini harga naik, ini kita putar ulang aja ya, harga naik sampai di Asia Open ya, kan sempat terjadi yang namanya spike ya, teman-teman, di sini ya, harga sempat spike ya. Ini dia. Tapi ujung-ujungnya apa? Harga close di bawah dari 3.432 yang merupakan area ya resistance intraday saat ini, teman-teman. Harga close dia malah turun, yang kita bisa ekspektasikan kemungkinan harga akan naik ya sebelum lanjut turun ke bawah seperti itu. Lalu di mana area entry terbaiknya? Ya, saya ada dua area entry terbaik, teman-teman, ketika harga seperti ini. Yang pertama itu ada di area 3.425 ya, ini adalah key level juga, teman-teman. Kalau teman-teman jeli di sini ada struktur yang di break, kemungkinan bisa di sini, atau ya harga bisa naik lebih tinggi ke Asia high-nya. Ini adalah Asia high, teman-teman, ya. Asia high itu sudah saya bahas di Bisa Trading Education, yang untuk teman-teman yang sudah masuk pasti sudah tahu ya Asia high itu di jam berapa kita tandai ya. Ini ada Asia high-nya, yang kita tunggu itu adalah market memasuki sesi London, teman-teman, ya. Ini masih jam 11, kita tunggu terus ya. Sempat berkonsolidasi berkali-kali, teman-teman, memasuki sesi London. Kita tunggu di sesi Londonnya ya. Nah, harga sudah mulai naik ya, sudah mulai naik, turun ya, naik lagi. Nah, di sini ketika harga naik ya, ketika harga naik menuju area Asia high-nya ini, yang saya tunggu itu apa? Yang saya tunggu itu saya lihat dulu apakah candlenya ini close di atas, teman-teman. Kalau misalnya harga close di atas seperti ini, maka saya tidak akan sell dulu. Kenapa? Karena ini adalah konfirmasi breakout, teman-teman. Kita tahu ya, kalau misal XAU USD kalau udah breakout itu rally terus. Kayak mana? Kayak ini. Ya, ini kan breakout nih, ya. Harga lanjut rally terus ke atas, teman-teman, seperti ini. Kalau ini terjadi breakout lagi, maka saya tidak akan entry sell, teman-teman. Saya akan tunggu dulu ya di M30-nya apakah harga breakout atau tidak. Oh, ternyata tidak breakout. Nextnya saya akan cari konfirmasi di time frame yang lebih kecil, teman-teman, ya. Kita akan lihat konfirmasi yang di lebih kecil. Saya biasa turunkan ke M1. Nah, kalau misalnya harga sudah seperti ini, berkonsolidasi berkali-kali, di mana area, sebentar ya, ini kita hapus dulu, ini kita hapus juga ya, ini kita hapus juga, sorry ya, ini kita hapus juga nih ya. Jadi kalau saya sudah lihat harga seperti ini, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan, saya berani mengambil posisi ya high risk high reward sales. Kenapa? Karena ini adalah pola di mana harga sedang membentuk base. Jadi ketika harga sudah membentuk base seperti ini, penembusannya akan cukup lumayan, teman-teman. Ya, at least dia bakal bisa ke 3.418 lagi atau 3.420 lagi. Ya, jadi ini entry-nya tuh high risk high reward sell. Ya, ketika kita entry di sini, teman-teman, ya, di 3.432 kemarin itu kita entry di sini, harga sudah turun, naik ya, turun di sini. Kita akan ambil high risk high reward sales. Ya. Targetnya kemana? Target bisa di bawah sini, teman-teman. Ya, lumayan ini. Ya, target bisa di bawah sini, atau
Kalau teman-teman conviction ya, kalau teman-teman memiliki conviction seperti saya tahu bahwa harga ini akan turun lebih dalam. Kenapa? Karena saya memiliki data yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, ditambah lagi ya emas masih berada pada fase konsolidasi yang dimana area resistance ini bisa memberikan dorongan yang lebih kuat, teman-teman. Ya. Ditambah lagi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di hari yang sama itu ada katalis baru ya mengenai trade deals atau negosiasi antara Amerika dan juga Jepang. Ya, jadi kalau teman-teman pelajari ya mengenai perang dagang itu kan selalu membuat harga emas rally ya. Perang dagang, harga rally pasti di sini ya. Jadi bagaimana ketika harga turun? Sudah pasti negosiasi. Ini adalah lawan dari perang dagang itu sendiri, negosiasi. Sama dengan deeskalasi ya. Jadi kalau misalnya sudah keluar negosiasinya, kemungkinan besar ini akan deeskalasi. Yang artinya apa? Tensi dari perang dagang itu akan turun. Kalau tensi perang dagangnya turun, maka emas kemungkinan besar akan mengalami taking profit, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang baru belajar agak sedikit bingung ya, nggak mengerti, dan banyak juga hal yang seperti ini ya teman-teman tidak diajarkan di tempat manapun. Karena saya pribadi trading berdasarkan data fundamental juga teman-teman ya. Support resistance itu hanya technical analisis saya saja ya, saya trading dengan support and resistance, supply dan demand, itu aja yang gampang-gampang aja teman-teman. Tetapi yang membuat saya pede nahan atau hold lebih lama itu sebenarnya bukan support dan resistance-nya, tetapi apa? Tetapi data dari fundamentalnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman trading bareng saya, teman-teman sudah pasti dapat data fundamental yang lebih akurat. Saya subs beberapa portal berita dan juga saya berikan secara real time dan up to date kepada teman-teman di rumah. Ya, ini sudah kita berikan di 3432 area entry kita, dan teman-teman boleh lihat ya. Ketika kita entry di sini ya, teman-teman bisa lihat kita entry berdasarkan apa? Berdasarkan price action yang pertama, terus yang kedua kita entry berdasarkan fundamental juga, teman-teman ya. Kita tahu deeskalasi ini bisa buat harga emas turun lebih rendah, teman-teman. Kita lihat ya, sempat naik ya, orang sempat ngebuy juga, tetapi kita tetap sell, teman-teman. Nah, memasuki hari Jumatnya, di hari Jumatnya teman-teman bisa lihat ya, di hari Jumatnya teman-teman bisa lihat ini adalah breakout di sesi London, teman-teman ya. Ini adalah breakout di sesi London ketika jam 13.30 ya, 14.30 masuk. Ini adalah breakout, teman-teman. Ini dia breakoutnya ya. Ini adalah breakout di sesi London. Ini sedikit ya saya berikan informasi ke teman-teman. Saya trading juga memanfaatkan breakout sesi London. Jadi saya akan tandai sesi Londonnya itu di mana. Oh, ini sesi Londonnya nih guys. Ya, ini sesi Londonnya. Ya, maka nanti ketika misalnya ya harga drop terus dan memasuki sesi NY ya atau sesi New York, saya coba entry lagi di sesi breakoutnya ini. Ya, ketika harga naik lagi ke atas, maka saya akan coba entry lagi. Sama juga saya lihat dulu apakah harga berhasil breakout di atas atau tidak. Oh, ternyata tidak berhasil breakout. Harga close di bawah. Ya, next candle-nya saya bisa entry sell ya, atau candle yang di sini di 2230. Ya, bebas. Yang penting selagi harga tidak break area sini, teman-teman, maka harga tetap akan turun di hari esoknya. Ya, jadi ketika NY-nya masuk, saya entry sell ya, ditambah lagi apa? Ditambah lagi di saat ini, teman-teman, di hari Jumat itu kita dapat berita mengenai kunjungan Donald Trump ke The Federal Reserve. Ya, teman-teman, kunjungan ini bisa membuat harga emas itu lanjut turun ya, atau taking profit lanjutan. Ya, banyak yang nggak tahu ya kenapa harga emas itu turun di hari Jumat. Itu alasannya. Taking profit karena trade deals atau negosiasi antara Amerika dan juga Jepang. Terus yang kedua, adanya kunjungan dan tidak adanya ya tensi tambahan dari Donald Trump. Ya, tensi apa ya? Seperti biasa teman-teman, Donald Trump kan suka buat harga emas naik ya, dimana dia memberikan statement-statement yang cukup krusial dan itu bisa membuat harga safe haven itu rally. Tetapi di pertemuan kemarin dengan Jerome Powell pada hari Jumat, nada dari Donald Trump itu lebih sopan, teman-teman, dan pro bisnis, itu membuat harga emas lanjut turun hingga ya hari Jumat penutupan dari weekly-nya, teman-teman ya. Ini adalah alasan saya sell, teman-teman ya. Cukup 2 kali sell aja saya bisa dapat keuntungan sampai 1400 pips dan juga 400 pips, teman-teman ya. Yang ini sudah saya berikan juga di signal trading kita ya. Saya berikan ini di signal trading kita, itu ada di private channel. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk, langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Saya disclaimer, teman-teman ya, semua signal yang saya berikan itu pasti ya, dan sometimes ada loss-nya.
Tetapi ya kembali lagi ke teman-teman, tetap berpegang kepada money management, ya tetap berpegang kepada risk to reward teman-teman masing-masing, karena masalah risk to reward money management itu kita tidak bisa samakan. Mental hold kita tidak bisa samakan. Saya hold bisa jadi teman-teman TP. Begitu juga sebaliknya, saya buy bisa jadi teman-teman sell. Begitu. Ya, semua yang kita berikan itu adalah rekomendasi. Mau teman-teman masuk atau tidak itu kembali ke teman-teman sendiri. Yang penting saya berikan area entry, ya area exitnya. Ya, masalah teman-teman hold atau tidak itu masalah teman-teman sendiri. Kalau teman-teman tanya saya bakalan hold. Kenapa? Karena saya tipikalnya itu trader intraday, bukan trader scalper yang hanya mencari 30-50 pips. Saya mencari ratusan pips teman-teman untuk sekali entry. Supaya apa? Supaya porto saya juga berkembang, begitu. Dan ini saya coba berikan juga ke teman-teman, begitu loh. Jadi manfaatnya itu selain teman-teman dapat signal, teman-teman juga dapat informasi. Informasi itu yang tidak ada di tempat lain, teman-teman. Ya, kalau teman-teman masuk ke komunitas lain itu tidak ada informasinya. Ya, hanya support resistance, supply demand, ya, hanya pandangan-pandangan berdasarkan technical analisis tertentu saja. Ya, kalau di sini teman-teman tanyakan kenapa kita sell, kenapa kita buy, saya bisa jawab ya tidak hanya dari technical analysis, tetapi juga dari fundamental analisisnya. Dan itu teman-teman bisa buktikan di data-data yang teman-teman subs juga, contoh kayak Refinitiv ataupun Bloomberg. Oke, so see you guys in the next video. Salam cuan, peace.